Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbirzik,ni ilman warzuqni faman. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Oke. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang listrik dinamis. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu konsep listrik dinamis dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan besar salah satu variabel dalam hukum Ohm jika variabel yang lain diketahui, menghitung besar hambatan pengganti seri, paralel, dan campuran, menghitung besar kuat arus atau tegangan pada rangkaian listrik, menemukan upaya-upaya untuk menghemat listrik. Oke, nah dalam pembelajaran kita ini, kita akan bahas konsep listrik dinamis, yaitu arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, karakteristik rangkaian listrik, sumber arus listrik, dan sumber-sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik. Ya, ini untuk konsep listrik dinamis. Oke, yang pertama kita akan membahas arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi, mengandung muatan listrik positif lebih banyak, menuju tempat yang potensial lebih rendah, mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi, aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Oke? Nah, muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial, ya. Terjadi beda potensial sehingga muatan listrik bisa berpindah. Nah, dengan rumus I sama dengan Q per T. Q itu muatan, T itu adalah waktu. I sama dengan NE per T. Nah, kita bisa mengetahui di sini N itu apa? N itu jumlah elektron, E-nya itu yaitu elektron itu. Nah, 1 miliampere sama dengan 10 pangkat min 3 ampere atau 0,001 ampere. Kalau 1 mikroampere ya sama dengan 10 pangkat min 6 ya, atau 0,00001 ampere. Yang kedua adalah hantaran listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor. Berarti yang bisa menghantarkan listrik yang baik. Contohnya itu tembaga, ya, besi. Nah, kemudian sementara karet, plastik itu bersifat isolator ya. Sedangkan yang tengah-tengah penghantar yang kurang baik, masih bisa menghantar tapi kurang baik. Nah, itu disebut dengan semikonduktor. Aluminium ya contohnya. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Nah, dirumuskan R sama dengan Rho dikali L per A. R-nya itu hambatan kawat, satuannya ohm. Rho hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter. L itu panjang kawat, satuannya meter. A itu luas penampang kawat, satuannya meter pangkat 2. Ya. Yang ketiga adalah rangkaian listrik. Nah, kita tahu bahwa rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian listrik seri sama rangkaian listrik paralel. Nah, kita lihat di sini rangkaian pada lampu. Nah, lampunya ada 3, baterainya ada 2. Nah, disusun secara seri. Nah, rangkaian paralel di mana bohlamnya itu dirangkai secara paralel.
rangkaian pada baterai. Nah, kita lihat di situ ya, baterainya yang seri ya. Karena bohlamnya 1. Nah, kemudian ini rangkaian baterai yang paralel. Kalau tadi bohlamnya yang seri dan bohlamnya yang paralel karena bohlamnya lebih dari 1. Sedangkan yang ini adalah baterainya yang dibuat seri dan paralel. Nah, hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Nah, rumusnya adalah R sama dengan Pi per I. Pi-nya itu beda potensial, satuannya volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, kita melihat di sini bagaimana grafiknya kuat arus terhadap tegangan listrik. Jadi, di sini semakin tinggi tegangan listrik, maka kuat arus semakin tinggi. Sementara kuat arus listrik terhadap hambatan adalah kebalikan dari tegangan ya. Yang keempat adalah karakteristik rangkaian listrik. Nah, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff di sini berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk dari suatu percabangan adalah sama. Nah, kita lihat di sini I1, I2, I3, I4 dan I5. Nah, I1 masuk, I2 masuk, I3 keluar, I4 keluar, I5 keluar. Berarti yang masuk itu adalah I1 dan I2. Nah, apabila nanti I itu apa Bu? I itu adalah kuat arus. Nah, kuat arus yang masuk I1 dan I2, nah, itu harus sama dengan kuat arus yang keluar, yaitu I3, I4, dan I5. I-nya bisa saja banyak ya, tergantung dari percabangannya. Nah, yaitu jumlah sigma, cara membacanya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah, rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup, GGL gaya gerak listrik. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Di mana rumusnya I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. Ya, atau E sama dengan I dikali R besar tambah R kecil. Nah, artinya adalah tegangan jepitnya. Tegangan jepitnya VK sama dengan I dikali R. Penurunan tegangan, di mana I tadi kuat arus melalui rangkaian ampere ya. Kita bisa melihat di situ I-nya itu adalah yang paling bawah setelah E-nya itu. E itu GGL elemen atau volt ya. Satuannya volt. Nah, yang E-nya itu GGL, gaya gerak listrik elemennya. Ya, R-nya hambatan besar, R besar, R kecil hambatan dalam elemen. Nah, R besar itu yang paling atas, yang paling bawah itu yang mendekati dengan E, GGL elemen. Nah, sejumlah N elemen yang disusun secara seri. Sejumlah N elemen yang disusun secara paralel. Nah, kita bisa melihat di situ. Nah, di mana elemen-elemennya itu N-nya itu ada berapa? Nah, kita bisa melihat di gambar pertama itu ada 3 ya. Kemudian yang di yang paralel juga 3. Nah, rumusnya adalah I sama dengan N dikali E per di R besar ditambah N kali R. N itu tergantung dari berapa susunannya yang dibuat, berapa buah gitu. Nah, susunan seri dari hambatan. Nah, kita bisa melihat di sini. Serinya itu berarti lurus ya semuanya. Nah, RS yaitu hambatan seri atau rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R titik-titik tambah RN tergantung dari rangkaian yang kita buat. Nah, ini untuk nilai arus tiap-tiap hambatan. Tegangan pada tiap-tiap hambatan seperti ini. Nah, ini susunan paralel dari hambatan. Nah, ya, 1 per RS sama dengan 1 per R1
1/RP ya, bukan RS. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 titik-titik tambah 1/N dan selanjutnya. Ya, bisa dilihat. Nilai tegangan setiap resistor, jumlah total kuat arus, susunan paralel hambatan. Yang kelima adalah sumber arus listrik. Nah, kita tahu sumber arus listrik ini bisa kita gunakan seperti di rumah adalah baterai ya. Ada yang baterai isi ulang, ada bisa dicas ya. Kemudian bisa menggunakan aki juga, bisa dicas juga ya. Nah, ini sumber dari arus listrik. Nah, kalau baterai ini, bagian-bagian apa saja sih di dalam baterai itu? Seandainya nanti kita bisa ada kesempatan untuk membuka sebuah baterai, nah bisa. Apa saja? Yang pertama adalah ada batang karbon, yaitu yang berkutub positif. Nah, kemudian yang lapisan kedua adalah seng, ya, Zn sebagai kutub negatif. Kemudian lapisan ketiga adalah pasta amonium klorida NH4Cl sebagai elektrolit. Yang keempat adalah mangan dioksida MnO2 sebagai depolarisator ya. Ini adalah bagian-bagian dari baterai. Sedangkan aki, aki itu kan ada airnya. Nah, airnya ini kita lihat di sini ada yang asam ya. Kemudian ada gas hidrogen, ada tembaganya yang ikatan dua itu. Nah, positifnya itu ada yang di tembaga, kemudian negatifnya itu ada di seng. Ya, kita bisa lihat. Sumber-sumber energi listrik. Sumber-sumber energi listrik ini ada biogas, energi nuklir, bahan bakar gas hidrogen, bahan bakar kemudian gelombang air laut, energi air, energi matahari, energi angin, banyak sekali. Contoh yang pertama adalah biogas. Nah, biogas ini di mana sisa-sisa kotoran baik manusia maupun hewan itu digabungkan, kemudian ditempatkan di satu tempat dengan teknik yang begitu canggih sehingga bisa dimanfaatkan gas yang terdapat pada sisa-sisa kotoran tadi sehingga membuat atau menciptakan suatu bisa untuk memasak gitu ya, atau pengganti dari gas LPG tersebut. Nah, sudah ada itu yang menggunakan energi matahari juga bisa kita gunakan, di mana kita manfaatkan nanti pada saat malam hari maka lampu tersebut menyala tanpa menggunakan PLN, tetapi hanya menyimpan energi matahari. Energi angin juga bisa ya. Yang ketujuh adalah transmisi energi listrik. Nah, kita bisa lihat transmisi listrik jarak jauh. Nah, contoh kita adalah PLN. Kenapa kok di PLN itu bisa sampai ke pedesaan? Nah, transmisinya itu seperti apa? Nah, kita bisa melihat di sini ada pertama itu pusat pembangkit listrik ya. Pusat pembangkit listrik, kemudian ada tower-towernya gitu ya. Kemudian ada trafonya, kemudian gardu, habis gardu baru nyampe ke rumah kita atau ke pabrik dan tempat-tempat lain. Jadi tahapannya adalah dari pusat pembangkit listrik itu sendiri dulu. Seandainya pusat pembangkit listriknya rusak, bagaimana Ibu? Ya, berarti sampai ke kitanya itu atau ke rumah atau ke tempat-tempat lain juga akan bermasalah. Tapi biasanya di gardu saja bermasalah, rumah kita pun sudah mati lampu ya. Ada dua cara dalam mentransmisi energi listrik nih. Yang pertama adalah dengan sistem tegangan rendah ya. Kerugiannya apa ini gitu kan? Kalau keuntungannya bahayanya sedikit, tapi kerugiannya makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi ya. Jadi kabel-kabelnya nanti bisa meleleh. Kalau transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi, nah kerugiannya tegangan tinggi ini bahayanya cukup tinggi, sutet ya. Nah,
Kalau keuntungannya, jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. Semakin kecil arus listrik yang melewati penghantar, sehingga hilangnya energi listrik semakin kecil. Jadi nyampe ke rumah kita full gitu ya, tidak hilang dibawa oleh panas atau kalor. Oke, kita ke contoh soal ya. Diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun secara seri 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt. Nah, kita lihat gambarnya. Ini katakan tadi seri ya, secara seri. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar hambatan pengganti, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Nah, kita selesaikan. Diketahui dulu R1 12 ohm, R2 15 ohm, R3 13 ohm, dan voltnya, beda potensialnya atau tegangannya 16 volt. Nah, yang ditanyakan tadi yang AR atau hambatan, yang B-nya itu I1, I2, dan I3, yang C-nya itu V1, V2, dan V3. Nah, kita jawab yang pertama, R karena seri, maka kita jawab R1 tambah R2 tambah R3 langsung. Jumlahnya adalah 40 ohm. Yang B, I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu berapa? Tadi V-nya 16 volt, sementara R secara seri, hambatan secara seri adalah 40 ohm. Maka 16 dibagi 40, 0,4 ampere ya. Yang C, V ya, atau tegangan. V1 sama dengan I1 kali R1. V1, I-nya 1, 12. I1 tadi 0,4, berarti 0,4 dikali R1. R1 kan 12. Jumlahnya berarti kita kalikan 4,8 volt. V2 berarti I2. I2-nya juga sama, 0,4 ampere kali R2. R2-nya 15, berarti hasilnya 6 volt. V3 sama dengan I3, I-nya tetap 0,4 ampere dikali hambatannya 13 ohm, berarti hasilnya 5,2 volt. Jadi keseluruhannya di sini adalah 4,8 untuk V1, V2 6 volt, V3 5,2 volt. Seperti itu ya anak-anak, mudah-mudahan mengerti ya. Nah, B, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, penggunaan energi listrik lingkungan sekitar. Kemudian upaya penghematan listrik, pencegahan bahaya listrik. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Perhatikan. Nah, ini menggunakan meteran token ya, daya listrik. Nah, makanya dikatakan ini meteran ya. Ini adalah daya. Berapa di rumah kamu dayanya? Oh, di rumah saya 405, 450, 1300 gitu ya. Karena itu daya. Rumusnya P sama dengan V dikali I. Ya, energi listrik rumusnya W sama dengan V kali I kali T. Fit ya. 2. Upaya penghematan listrik. Bagaimana kita menghemat listrik? Cara menghemat listrik adalah mematikan peralatan elektronik saat digunakan. Contohnya adalah pada saat kita menggunakan atau mencas HP. Nah, HP-nya sudah kita copot tetapi masih dicolokkan. Nah, itu bisa merugikan atau boros listrik ya, walaupun skalanya kecil, tapi kalau berjam-jam dan seluruh Indonesia, maka listriknya akan terbuang sia-sia ya. Menggunakan lampu hemat. Nah, itu misalkan di kamar nggak usah menggunakan lampu yang 100 watt. Nah, gunakan yang 5 watt saja karena untuk buat tidur seperti itu. Membuka jendela saat siang hari. Kemudian membuat ventilasi udara, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah, mematikan lampu saat tidur ya, gitu. 3. Pencegahan bahaya listrik. Nah, usaha tetap aman menggunakan listrik. Memasang sikring agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek.
Kemudian menggunakan kabel yang sesuai dengan arus mengalir. Contoh, kita harus menggunakan kabel untuk AC. Harus yang seperti apa? Oh, berarti kalau untuk AC karena tegangannya tinggi, maka dia harus menggunakan kabel yang kapasitasnya untuk arus listrik yang mengalir tinggi. Nah, kalau misalkan kita hanya menggunakan untuk mencas handphone, boleh kabelnya yang lebih tipis. Itu jangan sampai untuk kulkas kemudian yang daya-dayanya tinggi, maka tidak boleh menggunakan kabel yang arus listriknya kecil, tapi harus yang mengalir listrik yang besar, ya. Jadi dibedakan ya anak-anak, jangan disamakan kabelnya, ya. Menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel. Nah, itu tidak boleh kita pada saat habis mandi kemudian kita mencolokkan apa yang mau kita colokkan. Nah, itu bisa saja terjadi aliran listrik. Nah, contoh soal, sebuah rumah memiliki beberapa peralatan listrik seperti berikut. Peralatan listrik, contoh lampu daya listrik lampu 25 watt. Jumlah ada 6 di rumahnya. Kulkas 45 watt, ada 2 buah di rumahnya. Kemudian TV 30 watt, ada 2 di rumahnya. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitung energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan WH. WH itu watt horse, ya. Watt jam, horse, jam. Nah, penyelesaiannya adalah diketahui P1 25 watt, di mana dia 6 buah, ya. P2 45 watt dan ada 2 buah. P3 adalah 30 watt. P itu adalah daya, ya, daya listriknya 2 buah. Nah, semuanya dihidupkan selama 20 menit. Nah, kalau kita ubah ke jam, sepertiga jam. Ditanyakan tadi W, energi rumusnya fit, V dikali I kali T. Di mana W total kita kalikan dulu keseluruhannya, 25 kali 6, 45 kali 2, 30 kali 2, ya. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dikali sepertiga atau ya sepertiga jam. Nah, setelah dapat maka kita jumlahkan. Hasilnya 100 watt horse. Jadi energi listrik yang dikeluarkan sebesar 100 watt horse, ya. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Mari sama-sama kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas hari ini kerjakan buku paket halaman 169 dari nomor 1 sampai dengan 25. Ditulis di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke link yang akan Ibu berikan di grup BDR kita. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih.